Secara harafiah, korupsi berarti corruptio, yang memiliki arti busuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, tentunya memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Akan semakin banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak, pembangunan yang tidak merata, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk senantiasa melakukan perlawanan terhadap korupsi, dimulai dari pembentukan karakter melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, pengembangan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, serta perencanaan zona integritas oleh Bupati Malang sejak tahun 2020 pada seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang berkewajiban untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang bebas dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya melalui komitmen Bupati Malang dalam memantau 8 area intervensi sebagai wujud tindak lanjut terhadap program pencegahan korupsi terintegrasi melalui Monitoring Center for Prevention, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal sebagai MCP KPK, dengan mendorong perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang untuk bersinergi dalam mencapai indikator-indikator yang menjadi target pemenuhan di tahun 2022. Capaian pemerintah Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 mencapai angka 87,06 dengan peringkat ke-20 seprovinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2022 ini telah mencapai angka 95,97 dengan peringkat kelima seprovinsi Jawa Timur pada posisi 19 Desember 2022. Selain MCP KPK, hasil dari upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah diukur melalui pelaksanaan survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas atau SPI merupakan survei yang dilaksanakan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau KLPD. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing KLPD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau KLPD, yaitu pegawai, pengguna layanan atau mitra kerjasama, dan expert atau ahli dari berbagai kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh atau trading in influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi anti korupsi di setiap instansi. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai aksi pencegahan melalui pembentukan karakter dengan memberikan pendidikan dan budaya anti korupsi sejak dini. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Implementasi ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan formal dan non-formal jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan, sebagai kebijakan yang melandasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Pada bidang manajemen ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah diterapkan sistem merit yang mengacu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ruang lingkup sistem merit dalam manajemen ASN adalah sebagai berikut. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan, dan memberikan perlindungan kepada pegawai.
Di tahun 2022 sendiri, pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas capaian keberhasilan perbaikan dalam manajemen pada unsur-unsur perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Malang melakukan berbagai inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya pencegahan pada titik-titik rawan korupsi. Adapun inovasi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Pendapatan Daerah mengembangkan sistem informasi pajak daerah mandiri atau lebih dikenal dengan SI-Panji. Aplikasi ini memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan memanfaatkan sistem online. Aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan daerah dapat mencapai target yang ditentukan. Pada bidang perizinan, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Online Terpadu atau yang lebih dikenal dengan SI-Pilot. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pelaku usaha dalam proses izin berusaha dan investasi, sehingga dengan kemudahan perizinan dan investasi dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatnya perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Di bidang administrasi kependudukan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan online atau lebih dikenal dengan SI-Peduli, di mana SI-Peduli merupakan inovasi yang dikembangkan guna meminimalisir pelayanan tatap muka di masa pandemi COVID-19 dan tetap digunakan hingga saat ini. Selain pengembangan aplikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan Suling Sakti. Suling Sakti adalah singkatan dari kegiatan Subuh Keliling Sukseskan Administrasi Kependudukan Terintegrasi. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat subuh berjamaah bersama Bupati Malang sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Di bidang pengadaan barang atau jasa, melalui bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dilakukan upaya pencegahan dengan optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan marketplace lokal atau dikenal dengan nama Jatim Bejo. Jatim Bejo merupakan marketplace lokal yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dapat diakses oleh pemerintah kabupaten kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang atau jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan toko daring untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku usaha mikro kecil agar proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, untuk menilai kinerja para penyedia barang atau jasa yang telah menyelesaikan kerjasama pengadaan barang atau jasa, bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah mengembangkan vendor management system. Melalui aplikasi ini, diharapkan memberikan kemudahan bagi pejabat pembuat komitmen dalam memilih dan menentukan penyedia yang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan prestasi pekerjaan sebelumnya. Sehingga, penilaian dapat dilakukan secara transparan berdasarkan kinerja dan bebas dari intervensi. Untuk melengkapi upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selaku aparatur pengawas intern pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan tata kelola keuangan desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedua, bekerja sama dengan aparatur penegak hukum melaksanakan sosialisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan secara tematik pada pemerintahan desa, dinas pendidikan, satuan kerja lainnya yang memiliki potensi terjadinya korupsi. 3. Menghadirkan narasumber baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Sekretariat Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat untuk melaksanakan sosialisasi terkait gratifikasi dan pungutan liar.
Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk senantiasa melakukan perlawanan terhadap korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Indonesia pulih, bersatu melawan korupsi.